Hai teman-teman Katolik Fox, sekarang saya sedang berada di abad ke-16, tepatnya pada tahun 1506 ketika Basilika Santo Petrus dibangun. Basilika Santo Petrus ini dibangun di atas Bukit Vatikan atas inisiasi Paus Julius II dan menunjuk Donato Bramante sebagai arsitek utamanya. Bayangkan, kita tidak sedang berada di abad ke-21. Di hadapan kita bukan gedung megah dengan kubah raksasa, melainkan Bukit Vatikan pada awal abad ke-16. Debu beterbangan, bunyi pahat memukul batu terdengar di kejauhan, dan disinilah semuanya dimulai. Sebenarnya pada abad ke-4, Kaisar Konstantinus Agung sudah membangun Basilika pertama tepat di atas makam Petrus. Waktu membawa kita ke tahun 1506. Namun, jauh sebelum itu, tempat ini sudah suci. Di bawah tanah Bukit Vatikan, terdapat makam seorang nelayan dari Galilea, Santo Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ia wafat sebagai martir pada masa Kaisar Nero, sekitar tahun 64 hingga 67 Masehi. Tubuhnya dimakamkan sederhana di sebuah pemakaman Romawi. Berabad-abad kemudian, umat Kristen awal terus datang ke tempat ini, berdoa, dan mengenang Petrus sebagai batu karang gereja. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus Agung membangun Basilika pertama tepat di atas makam Petrus. Inilah Basilika Santo Petrus Lama. Bangunan itu berdiri lebih dari 1000 tahun, namun waktu tak pernah berkompromi. Menjelang akhir abad pertengahan, Basilika Lama mulai rapuh, retak, dan nyaris runtuh. Maka sejarah memasuki babak baru. Kita melompat ke masa Paus Julius II, seorang paus dengan visi besar dan ambisi besar. Pada 18 April 1506, Paus Julius II meletakkan batu pertama untuk sebuah proyek yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah basilika baru, lebih besar, lebih megah, dan layak menjadi pusat gereja Katolik dunia. Arsitek yang ditunjuk bernama Donato Bramante. Bramante membayangkan basilika dengan dena salib Yunani, simetris, terinspirasi arsitektur Romawi kuno, dan ideal Renaissance. Namun, sejarah tidak selalu berjalan lurus. Bramante wafat pada tahun 1514 saat bangunan masih setengah jadi. Proyek ini kemudian berpindah tangan dari satu arsitek ke arsitek lain. Ada Rafael, ada Antonio da Sangallo, dan berbagai perubahan desain yang membuat pembangunan tersendat. Roma bahkan sempat dijarah pada tahun 1527. Dana menipis, pekerjaan melambat. Basilika ini nyaris menjadi proyek yang tak pernah selesai. Sampai akhirnya, waktu membawa kita ke tahun 1546. Seorang pria berusia 71 tahun dipanggil ke Vatikan. Namanya Michelangelo Buonarroti. Ia sebenarnya tidak ingin menerima tugas ini, namun demi gereja, ia setuju. Michelangelo menyederhanakan desain yang rumit. Ia mengembalikan konsep salib Yunani dan merancang mahakarya yang akan mengubah langit Roma selamanya. Kubah raksasa Basilika Santo Petrus. Kubah ini bukan sekedar atap, ia adalah simbol iman yang menjulang ke surga. Michelangelo wafat pada 1564 sebelum kubah itu selesai. Namun desainnya dijaga dengan setia. Kubah akhirnya rampung pada 1590 oleh Giacomo della Porta dan Domenico Fontana. Tetapi cerita belum berakhir. Pada awal abad ke-17, arsitek Carlo Maderno memperpanjang bangunan ke arah depan, mengubah denah menjadi salib Latin seperti yang kita lihat hari ini. Fasad megah basilika diselesaikan pada 1614. Akhirnya, setelah lebih dari 120 tahun pembangunan, melibatkan puluhan paus dan arsitek terbesar sepanjang sejarah, pada 18 November 1626, Basilika Santo Petrus diresmikan. Tepat 1300 tahun setelah Basilika pertama dibangun oleh Konstantinus. Kini, kita kembali ke masa sekarang. Di hadapan kita berdiri gereja terbesar di dunia,
berdiri di atas makam seorang nelayan sederhana. Basilika Santo Petrus bukan hanya bangunan batu, ia adalah kisah iman, ketekunan, dan perjalanan gereja selama hampir 2000 tahun. Dan setiap langkah di lantainya adalah langkah di atas sejarah. Sekian ya teman-teman, sejarah singkat tentang pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Next mau bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Ciao!